Penjabat Bupati Madiun Insinyur Haji Tontro Palawanto melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi tahap 8 tahun anggaran 2024, Selasa 24 Desember 2024. Kegiatan ini melibatkan sejumlah proyek strategis di Kabupaten Madiun. Dalam kunjungannya, PJ Bupati didampingi oleh Inspektur, staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PPKB, PPPA, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Camat serta Kepala Desa atau Lurah wilayah proyek yang dikunjungi. Kunjungan kerja PJ Bupati meliputi beberapa lokasi, diantaranya pembangunan pendopo RT Handolopo, MONEV sistem layanan sampah One Day Service di TPST Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo, pembangunan gedung bersalin tahap 2 dan gedung rawat inap campuran di RSUD Dolopo, hingga rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Dagangan. Tak hanya itu, ia juga meresmikan pemanfaatan gas metana TPA Kaliabu untuk 10 rumah tangga di RT 9, Dusun Sumberjo, Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan. Dalam setiap kunjungannya, PJ Bupati Tontro memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi dan waktu yang ditentukan. Bila ditemukan kekurangan, ia langsung menginstruksikan rekanan dan OPD terkait untuk segera memperbaiki dan optimalisasi manfaat untuk masyarakat. PJ Bupati Tontro menegaskan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu. Ya, ini kan mengakhiri tahun 2024 ya, jadi saya ingin memastikan program-program dari pemerintah daerah Kabupaten Madiun final sudah selesai. Artinya tidak ada lagi yang tertangguhkan karena sesuatu hal. Jadi secara sampling tadi saya lihat terkait dengan pembangunan yang ada di satkernya BPKB, kemudian dari LH dan dari rumah sakit, pokoknya semua sudah selesai sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Dan dalam hal masalah kemanfaatan, saya lihat terkait dengan kemanfaatannya khusus untuk rumah sakit nanti akan kita lakukan koreksi atas rencana pembangunan dalam rangka untuk memastikan prioritas pembangunannya. Kemudian terkait dengan KB tadi kita lihat bahwa itu sudah dimanfaatkan dengan baik oleh BPKBD, dan yang terakhir dari LH ada beberapa lokasi proyek yang saya lihat secara langsung sangat bermanfaat untuk masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya pemeliharaan fasilitas yang telah diberikan. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran BPD yang telah melaksanakan program dengan baik, dan masyarakat sebagai penerima tidak hanya untuk merawat apa yang sudah diterima, dan semoga bermanfaat ke depannya, dan program-program yang harus diperluas akan kita lakukan perluas dan kemanfaatan untuk masyarakat. Salah satu program inovatif yang diresmikan oleh PJ Bupati adalah pemanfaatan gas metana di TPA Kaliabu. Sebanyak 10 rumah tangga di RT 9 Dusun Sumberjo menerima aliran gas metana sebagai energi alternatif. PJ Bupati juga menyerahkan secara simbolis bantuan kompor gas kepada warga. Sudarwati, salah satu warga Dusun Sumberjo, mengungkapkan rasa syukurnya. Ya, alhamdulillah bisa membantu meringankan gas. Ya, untuk masak selama ini ada gas metana, nggak pakai gas LPG. Sementara ini, tapi berharap berlanjutan bisa dilanjut dengan baik, lancar, jadi bisa meringankan ekonomi kita, pengeluaran kita. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Muhammad Syahrawi menjelaskan bahwa pengelolaan gas metana ini merupakan bentuk inovasi dan kompensasi kepada masyarakat sekitar TPA. Jadi gini, selama ini orang memandang bahwa kalau bicara sampah itu selalu hal yang negatif. Sehingga coba kita berinovasi bahwa kalau sampah itu dikelola dengan baik, itu akan menjadi berkah. Dan ini coba kita buktikan inovasi dengan pengembangan dari timbulan sampah yang ada di TPA Kaliabu menjadi sebuah energi baru terbarukan. Dan muncullah gas metan. Coba di tahun ini kita kembangkan, kita manfaatkan, kita alirkan ke beberapa rumah tangga terdekat dengan TPA. Ini sekaligus juga sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kompensasi kepada warga di sekitar TPA. Next, tadi prinsipnya hasil evaluasi dari Pak PJ terus dikembangkan, disupport, sehingga ke depan betul-betul kita punya sebuah target Desa Kaliabu kita jadikan menjadi sebuah kampung mandiri energi dengan pemanfaatan gas metan yang dari timbulan sampah TPA Kaliabu. Ya, ini kami pastikan
bahwa pengembangan gas metan dari timbulan sampah di TPA Kaliabu kita manfaatkan untuk warga masyarakat. Ini sifatnya adalah gratis, betul-betul kompensasi dari pemerintah daerah, dan itu ditegaskan dalam sebuah regulasi. Memang ini menjadi sebuah kewajiban, jadi betul-betul pure untuk warga masyarakat. PJ Bupati juga meninjau sistem layanan sampah one day service di beberapa lokasi. Ia mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah secara terintegrasi sehingga volume sampah yang masuk ke TPA berkurang signifikan. PJ Bupati Tontor juga menyerahkan bantuan dukungan peralatan atau sarana kerja pengelolaan sampah, yakni kendaraan motor roda 3. Kita ketahui bersama bahwa TPA Kaliabu berdasarkan kajian dan kondisi saat ini memang betul-betul sudah mau overload, sehingga beberapa solusi yang terbaik adalah diantaranya seperti yang kita lakukan tadi, melihat bagaimana proses pengelolaan sampah yang ada di hulu. Ini menjadi prioritas daerah, bagaimana pengelolaan sampah yang ada di hulu itu betul-betul paripurna. Artinya paripurna ya dari mulai layanan angkut sampah, kemudian mengumpulkan sampah, ada gerakan pilah sampah, kemudian ada pengolahan, itu selesai di hulu. Sehingga ada 2 tempat tadi yang kita kunjungi, mudah-mudahan itu menjadi sebuah pilot project bagaimana pengelolaan sampah di hulu itu paripurna. Jadi betul-betul one day service. Pagi angkut sampah dari beberapa layanan rumah tangga, kemudian sore sudah tidak ada tumpukan karena sudah ada pengelolaan yang paripurna tadi. Sehingga TPA ini sudah tidak ada lagi kiriman dari hulu. Walaupun tidak mungkin secara 100% tidak ada yang dibuang ke TPA, tapi paling tidak ini mengurangi volume dari sampah yang akan diangkut ke TPA. Di lokasi lain, PJ Bupati meninjau rekonstruksi Tugu Brem di Kota Caruban. Ini sifatnya rekonstruksi, kita maksimalkan Tugu Brem. Ini betul-betul mengibaratkan atau ikon Kota Caruban betul-betul sebagai sebuah kawasan home industry Brem. Hanya memperkuat saja ikon.